Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana Dongoran, NPM 18140053 dari Prodi PGSD kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggara, asas-asas, hak dan kewajiban serta peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang penyelenggara. Penyelenggara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan dalam pengertian yang sempit yaitu pemerintahan atau eksekutif. Penyelenggara negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggara. Penyelenggara yang diantaranya yaitu satu, pejabat negara pada lembaga negara, yang kedua yaitu menteri, yang ketiga gubernur, keempat hakim, kelima pejabat negara yang lain, misalnya duta besar, wakil gubernur, bupati, dan wali kota. Dan adapun yang keenam yaitu pejabat lain yang memiliki fungsi strategi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, misalnya Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Itulah dari penjelasan tentang penyelenggara. Selanjutnya yaitu asas-asas. Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, di mana dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggara pemerintah negara terdiri dari asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kemudian asas kepastian hukum yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Selanjutnya, asas tertib penyelenggaraan yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Kemudian asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Dan yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan jika hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi
Pada kenyataannya, banyak warga negara Indonesia yang belum merasakan kesejahteraan dan menjalani kehidupannya dengan layak. Semua itu terjadi karena pemerintahan dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajibannya. Dan adapun pengertian dari hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Adapun contoh dari hak yaitu setiap warga negara. Adapun contoh hak negara yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Selanjutnya, setiap warga negara bebas dalam memilih, memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, yang terakhir yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian hak dan contoh hak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kewajiban. Adapun pengertian kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Contohnya yaitu yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua yaitu setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang ketiga yaitu setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat yaitu setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi. Adapun contoh peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi yaitu ada dua. Yang pertama yaitu peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam bentuknya antara lain yaitu mencari, memperoleh, dan memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang kedua yaitu perhatian pemerintah terhadap peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk memberi motivasi yang tinggi kepada masyarakat, maka perlu diadakan berupa pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dia berupa piagam atau premi. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi. Dengan peran serta masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Baiklah, begitulah penjelasan dari saya mengenai tentang hak, asas-asas, penyelenggara, hak kewajiban masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.